Dr. Uni Udasmoro. Kepada beliau kami persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Senang sekali bisa bertemu. Ini terima kasih Mbak Laili, ada Bu Enda dari DPP juga. Nanti ada Pak Sigit ya, Pak Nurbi, dan juga Mbak Kansa tentu saja di sini juga. Ini para mahasiswa-mahasiswi yang saya kira kalian udah bahagia ya, udah kembali Yes, dari aku kan juga KKN. tambahan tugas ya. Mungkin yang masih bocor mungkin bisa di mute dulu namanya ininya speakernya. Baik. Ini terima kasih ini yang hadir sudah di atas 400 orang ya. Mahasiswa-mahasiswi yang beberapa waktu lalu KKN ya ke berbagai tempat, berbagai penjuru di Indonesia yang saya sempat nengok beberapa gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai di sini nanti ada satu mata kuliah yang ini namanya juga sosialisasi ya, dan targetnya adalah teman-teman dari yang sudah melakukan KKN. Saya akan menjelaskan apa sih atau mengapa mata kuliah ini menjadi penting untuk teman-teman yang baru saja KKN. Yang pertama, saya mengambil satu contoh ya, bagaimana yang namanya sebuah sistem atau sebuah struktur di dalam sistem pendidikan kita Belajar. berdampak ya, berdampak kepada mahasiswa atau mahasiswi yang apa namanya, yang nanti akan memasuki dunia kerja, gitu ya. Nah, yang pertama adalah bahwa pada waktu itu misalnya sebagai satu contoh ya, ada satu policy dari negara itu namanya adalah akreditasi. Nah, akreditasi ini banyak yang resisten ya, banyak yang resisten bahwa oh akreditasi itu harus A, misalnya seperti itu. Ini banyak yang resisten sehingga kemudian apa namanya? Ini mungkin tolong jangan di apa saya suka lihat orang-orang yang Wajib kah? Tahu ya. ada. Ya, tolong yang masih di mute dulu, Mbak. Tadi yang masih ada suaranya tolong di mute dulu ya. Nah, ini ada akreditasi program studi ya yang waktu itu banyak yang resisten begitu. Tidak mau melaksanakan ya. Kemudian ternyata ketika mahasiswa-mahasiswi daftar di apa namanya di satu pekerjaan ya, mendaftar di dalam satu pekerjaan, misalnya di Kementerian Luar Negeri, itu ternyata yang bisa diterima itu yang akreditasinya A. Gitu. Yang akreditasinya B itu nggak bisa diterima. Nah, ini kita melihat ya bahwa ada satu sistem yang diterapkan oleh negara, kemudian ada yang apa namanya yang segera melakukan itu, tapi ada yang males-malesan gitu ya. Akhirnya kemudian ini berdampak kepada mahasiswa. Kemudian contoh yang kedua adalah MBKM. Apa namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana di situ ada posisi tentang mahasiswa itu mengikuti MBKM ini. Nah, ini setelah kita bertemu dengan partner-partner dari perusahaan-perusahaan, ternyata banyak perusahaan itu yang menginginkan alumni yang bekerja itu adalah mereka yang melakukan MBKM, gitu ya. Mereka yang melakukan MBKM. Nah, ini untuk itu ya, UGM mencoba untuk mensosialisasikan yang MBKM ini agar mahasiswa-mahasiswi itu nanti ketika masuk ke dalam dunia kerja, mereka paling tidak memilikilah ya. Nanti akan kita berikan sertifikat MBKM yang akan masuk ke dalam SKPI agar kemudian mahasiswa-mahasiswi yang mendaftar pekerjaan itu ada poin plus tentang MBKM yang ternyata sekarang di banyak perusahaan ya di banyak institusi itu disyaratkan, termasuk juga nanti sertifikasi dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba untuk membuat apa ya kanal-kanal yang
bisa digunakan oleh para mahasiswa dan mahasiswi agar nanti mereka mengalami kemudahan ya ketika mendaftar pekerjaan. Karena kalau sudah saya sudah lulus dan belum punya ternyata diminta, nah itu sudah tidak bisa kembali ke belakang lagi. Gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada sebuah struktur yang sedang dibangun oleh negara. Struktur yang terbaru ini adalah skripsi, enggak apa namanya, bukan satu-satunya bentuk tugas akhir ya, bukan skripsi tidak ada, ya, bukan skripsi tidak ada, tapi skripsi bukan satu-satunya bentuk tugas akhir. Nah ini kan juga sedang di apa namanya dilaksanakan ya, diimplementasikan oleh negara. Nah kita juga sedang akan mencoba merombak ini ya, atau membuat cara-cara baru agar fakultas-fakultas, program studi ini juga memberikan alternatif pilihan kepada mahasiswa. Karena ada banyak juga di UGM ini yang tugas akhirnya itu bukan skripsi. Misalnya adalah film, misalnya adalah apa namanya bentuk-bentuk policy brief dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba untuk memberikan jalan keluar, kita berusaha agar memberikan layanan-layanan agar para mahasiswa-mahasiswi itu dapat memiliki aspek-aspek yang di dalam konteks ini itu adalah apa namanya MBKM yang sekarang itu adalah 10 SKS. Minimal sudah bisa diklaim sebagai mahasiswa-mahasiswi yang bisa atau sudah melaksanakan MBKM. Kalau yang sebelumnya 20 SKS, sekarang 10 SKS sudah bisa. Nah, ini kan satu hal yang sangat positif karena teman-teman sudah melaksanakan KKN. Nah, KKN UGM yang 8 SKS itu adalah MBKM. Cuman kan hitungannya 10 nih. Berarti kan teman-teman kurang 2 kalau belum pernah ngambil gitu ya. Jadi yang 2 ini kami bantu dengan penyelenggaraan 1 mata kuliah yaitu talent development yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Kansa. Jadi dengerin 2 SKS mata kuliah ya teman-teman nanti sudah bisa menggenapi yang 8 SKS itu gitu ya. Agar dari 8 SKS itu menjadi 10 dengan mata kuliah yang bernama talent development ini. Nah, talent development ini satu poin plus lagi yang saya kira bisa dimanfaatkan teman-teman menghadirkan para para pengusaha-pengusaha, para CEO, para mereka-mereka ya yang sangat brilian ya di dalam konteks kehidupan ekonomi dan sosial di Indonesia ya orang-orang hebat yang nanti teman-teman akan bisa mendapatkan inspirasi. Bagaimana mereka bisa sampai ke sana? Perjalanan apa yang mereka lalui? Hal apa yang mereka capai dan mengapa kok seusia itu, semudah itu mereka bisa meraih kesuksesan. Nah, sharing-sharing dari para nanti narasumber yang luar biasa tersebut ya usianya masih sangat muda tapi sukses di berbagai berbagai jenis profesi itu saya kira akan menjadi hal yang sangat positif bagi teman-teman untuk diikuti. Jadi intinya kami di sini memfasilitasi dengan cara menyediakan mata kuliah pilihan untuk menggenapi KKN 8 SKS supaya menjadi 10 SKS. Nah, tujuannya agar juga teman-teman belajar hal yang lain ya yang mungkin belum terpikirkan nih mau buka usaha gimana ya misalnya kayak gitu ya. Nanti di dalam salah satu pembicara mungkin beberapa pembicara yaitu bisa teman-teman bisa melihat di sana gitu. Jadi intinya ini adalah sharing untuk teman-teman semua supaya habis KKN biasanya tinggal skripsi gitu ya. Terutama yang tinggal skripsi bisa ditambah. Ya, mungkin dari saya itu saja ya. Nanti habis ini Mbak Kansa akan menjelaskan ya tentang mata kuliah itu apa. Ya, apa yang akan dilakukan teman-teman di situ, modulnya seperti apa, sehingga teman-teman akan mendapatkan kejelasan dari 2 SKS yang bisa diambil ini sebagai penggenap dari MBKM gitu.
Oke, mungkin demikian dari saya ya. Semoga sukses nanti untuk semester ini. Setelah KKN bisa segera bisa mengambil mata kuliah ini dan bisa segera lulus ya setelah skripsinya ditulis dan bisa segera wisuda sehingga bisa melakukan kerja-kerja profesional. Dan kalau pengen juga bisa fast track ya di banyak prodi sekarang udah fast track. Jadi kalian masuk nanti keluar udah bisa langsung S2 gitu ya. Nah, ini banyak hal ya yang kita lakukan agar teman-teman terfasilitasi ya. Nggak kalah nih sama perguruan tinggi besar yang lainnya. Kita nggak boleh nih UGM gitu. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tolong dilanjutkan nanti dengan Mbak Kansa ya, Mbak Kansa. Ya, Tunun juga dengan Pak Sigit. Ya, terima kasih ya. Selamat sore. Baik, terima kasih Bu Wening atas sambutan dan juga pemaparan yang mengenai introduksi mengenai talent development course tadi. Mungkin dengan apa yang telah disampaikan Bu Wening tadi sudah memberikan banyak gambaran gitu ya di benak teman-teman. Tapi nanti lengkapnya bagaimana kita akan sama-sama simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Kak Kansa kali. Namun sebelumnya, mungkin bagi teman-teman yang baru saja masuk dan belum presensi tadi, kita beri kesempatan terlebih dahulu selama 5 menit untuk presensi menggunakan SeaMaster ya teman-teman. Silakan bisa di-scan menggunakan SeaMaster pribadi teman-teman. Kita beri waktu 5 menit sekarang. Jadi nanti pukul 1.20 kita tutup presensinya ya teman-teman. Oke, yuk yang lain mungkin yang tadi terlewat presensinya boleh di-scan dulu. Oke, mungkin kita bisa sambil ngobrol ya Kak Kansa ya. Halo Kak Kansa, selamat siang. Di sana jam berapa Kak sekarang? Siang, Mbak. Saya udah di Indonesia, jadi kita di waktu yang sama. Oh, Alhamdulillah. Terakhir karena kita ketemu itu masih di Amerika ya Mbak ya, kalau nggak salah. Masih, Mbak, masih beda 12 jam satu. Oh iya, oke. Mbak kira-kira hari ini mau bawain tentang apa nih Kak Kansa di sini mengenai talent development ini? Hari ini rencananya sharing-sharing sekaligus ini ya, diskusi ya. Kira-kira kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai mata kuliah talent development. Jadi ini kesempatan yang bagus banget, semuanya udah disampaikan oleh Prof. Wening. Di sini saya hanya membantu teman-teman supaya apa ya, memperlancarlah proses mereka supaya bisa mendaftarkan diri ke mata kuliah ini. Begitu. Oke, sepertinya ini juga menjadi matkul yang menarik ya Mbak. Sejauh saya belajar di UGM juga baru kali ini menemukan matkul talent development ini katanya pakai AI assistant gitu ya Mbak ya. Oke, nanti lengkapnya gimana teman-teman kita simak pemaparan dari Kak Kansa. Tapi sebelumnya 2 menit lagi presensinya akan kita tutup. Jadi mungkin segera untuk teman-teman lain yang belum presensi atau yang baru masuk bisa langsung dibuka semesternya lalu di kode yang ada di sini. Udah. Oke. Mohon berkenan menunggu ya Kak Kansa. 2 menit lagi kita tunggu teman-teman yang belum presensi ini. Sampai saat ini sudah ada 700 teman-teman mahasiswa nih yang join. Kalau dilihat-lihat dari jumlahnya, kayaknya banyak ya teman-teman yang ingin mengikuti kelas ini gitu. Selain karena kewajiban dari teman-teman yang kemarin sudah ikut KKN di periode 2 gitu. Mungkin teman-teman yang join juga saya ingatkan untuk rename, bisa di rename namanya dengan nama asli teman-teman aja gitu ya, jangan menggunakan nama panggung atau nama pena yang mungkin
kita belum kenal gitu. Jadi biar mudah juga cepat di-akses sama admin Zoom-nya supaya nggak di-blok juga nanti. Oke, 1 menit lagi teman-teman. Akan kita tutup presentasinya, lalu akan kita lanjutkan untuk menyimak pemaparan dari Kak Kansa Kalisa mengenai modul mata kuliah Talent Development ini. Oke, mungkin kita hitung mundur ya. Dalam 5 detik, nanti presentasinya akan ditutup oleh admin. 5, 4, 3. Oh, ada yang galat. Sebentar ya teman-teman, coba saya bantu konfirmasi dulu. Ya. Belum bisa. Oke, sementara kita tutup dulu ya teman-teman, karena kita akan menyimak pemaparan dari Kak Kansa dulu. Nanti mungkin akan kita buka lagi di sesi setelah ini. Teman-teman yang belum presensi jangan khawatir. Pokoknya nanti akan kita bantu gitu. Oke, kita lanjut dulu karena di sini sudah ada Kak Kansa yang sudah bergabung sama kita dan tadi udah ngobrol dikit ya Kak ya. Kak Kansa Kalisa ini akan menyampaikan mengenai modul mata kuliah Talent Development. Langsung saja pada Kak Kansa, persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya? Terdengar jelas Kak? Yang terhormat Prof. Wening, yang saya hormati Dr. Sigit, Prof. Gandes, dan bapak-bapak dan ibu-ibu dari DPP sekalian, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengadakan sharing session atau sosialisasi mata kuliah talent development. Sebenarnya untuk setengah informasinya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Wening ya, tentang apa itu mata kuliah ini, kira-kira tentang apa gitu. Saya hanya melengkapi saja di sini dan semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman semua. Sambil saya mau coba share screen, mungkin boleh teman-teman share di chat kolom chatnya pada domisili di mana, apakah masih domisili di tempat KKN atau udah berdomisili di tempat tinggal masing-masing, mungkin boleh share lagi pada di Indonesia bagian mana saja nih. Kalau saya sendiri sekarang lagi di Yogyakarta, lagi di UGM. Sorry Kak Kansa masih mute kayaknya. Halo, ya. Oke, Ada yang dari terdengar Kak. Jogja, ada yang masih di kos katanya. Oke, dari Jawa semua ya, ada yang dari Sumatera, Sulawesi, ada dari bagian lain, ada yang lagi mantengin dari Banten. Oke, mantap. Nah, untuk presensi, tenang aja teman-teman, nanti insya Allah akan dibuka lagi ya di akhir sesi sama Mbak Laila, tapi tunggu dulu, ikuti dulu sesinya sampai akhir, nanti akan dibuka lagi. Ada yang dari Kalimantan Selatan, wow. Oke, nah teman-teman sebelum sharing paparannya, aku akan play satu video. Mungkin coba kita tes. Suaranya udah terdengar belum ya teman-teman ya videonya? Sudah terdengar suaranya? Aman Kak, sudah. Aman ya? Oke, kalau gitu aku akan play videonya. Mohon disimak teman-teman supaya bisa ada gambar lebih jelas tentang Nggak jelas nih. mata kuliah talent Ini katanya development. sosialisasi yang Ya, kita mulai ya teman-teman.
Nah, karena kita ingin melihat Maaf, Mbak Kansa, suaranya nggak keluar ya? Suara videonya. Cek Kak Kansa, Ya. suara videonya di tengah-tengah tadi hilang Kak, sempat hilang. Oh, oh, iya kayaknya memang selalu ada kendala ya di suara videonya ya, entah kenapa. Tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi asalkan tadi teman-teman udah mendengarkan, udah melihat lah visualisasi dari mata kuliah ini gitu. Sebelum aku memulai, aku pengen tahu nih kira-kira udah ada yang daftar belum ya ke mata kuliah ini? Coba kalau ada, tolong raise hand. Kalau misalnya belum ada, nanti kita daftar bersama-sama. Apakah sudah ada dari 900 mahasiswa yang bergabung di hari ini mendaftar ke mata kuliah Talent Development dari Neo GIK? Belum, Kak. Belum ada yang raise hand. Oke, kalau begitu hari ini kita sama-sama ya teman-teman untuk mendaftarkan diri ke mata kuliah ini. Aku akan share screen lagi. Sudah terlihat ya screen-nya ya? Sudah terlihat Kak. Oke. Oke. Oke teman-teman, jadi hari ini agenda kita adalah sharing session atau sosialisasi mata kuliah Talent Development. Nah, Talent Development ini yang mengadakan siapa? Jadi Talent Development ini mata kuliahnya di-host oleh Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM atau yang singkatnya disebut dengan GIK UGM. GIK UGM itu seperti apa sih dan apa sih sebenarnya GIK itu? Kalau teman-teman yang sedang berada di Jogja, lagi berdomisili di Jogja dan ada di sekitar UGM, mungkin udah melihat lagi ada bangunan yang dibangun di dekat Graha Sabha Pramana. Itu gedung yang bentuknya besar banget dibangun itu adalah GIK nantinya. Insya Allah launching tahun depan. Nah, sebagai creative hub yang nantinya akan menjadi terbesar di Asia Tenggara, tentunya GIK akan memiliki program-program pendidikan atau education program yang dapat membantu teman-teman menambah skill, menambah jejaring, dan juga membantu teman-teman untuk pursue passion teman-teman. Seperti itu. Nah, sebagai mata kuliah perdana dari Gelanggang, kami dari tim Gelanggang meluncurkan satu mata kuliah yang kami kira sangat penting untuk membekali teman-teman mahasiswa, apalagi yang akan lulus nanti. Di mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah di bawah payung mata kuliah lintas disiplin UGM nomor 10, yaitu Talent Development atau pengembangan talenta. Jadi sebenarnya mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan juga tergabung dari program MBKM. Nah, mata kuliah ini adalah sebagai bridge ya teman-teman antara higher institution, antara UGM, juga dengan Kemendikbud dan juga industri, bisnis industri. Jadi mata kuliah ini merangkul ketiga stakeholder tersebut. Nah, kenapa sih mata kuliah pengembangan talenta yang sebenarnya kita luncurkan sebagai mata kuliah perdana? Yang pertama itu, ada 2 masalah pendidikan utama yang kita ingin address. Yang pertama adalah talent mismatch. Jadi, mungkin aku mau cerita sedikit dari pengalaman pribadi aku ya, sebagai mahasiswa di UGM.
karena dulu aku lulus S1 di Visipol, aku dulu ngerasa ada banyak kegalauan. Ya, spesifiknya kegalauan itu adalah apakah yang aku sedang tekuni sekarang nanti akan sesuai dengan apa yang aku kejar nantinya. Jadi ada sebuah gap antara minat dan bakat, dan aku belum tahu nih secara detail apa sih sebenarnya minat sebenarnya aku, apa sih bakat aku yang sebenarnya, dan sebenarnya ada opportunity atau kesempatan apa saja di luar sana yang dapat sesuai dengan minat dan bakat aku. Jadi yang pertama, mata kuliah ini dibentuk supaya bisa nge-bridge gap tersebut teman-teman, antara minat bakat teman-teman dan juga kebutuhan industri. Dan yang kedua, mata kuliah ini sengaja dirancang supaya teman-teman mendapatkan exposure langsung ke dalam bisnis industri. Jadi nantinya aku akan menjelaskan bahwa teman-teman akan diajari langsung oleh pemangku industri, nggak kaleng-kaleng langsung diajari oleh CEO dan pimpinan-pimpinan utamanya. Jadi nanti kita lihat langsung ya siapa akan mengajar untuk mata kuliah ini. Jadi apa aja objektif dari mata kuliah ini? Dengan mata kuliah ini, melalui mata kuliah ini, harapannya adalah mata kuliah ini dapat menjadi sumber inspirasi dan juga guidance, yaitu arahan yang spesifik ya teman-teman terhadap karir atau yang diminati teman-teman sekalian. Yang kedua, kita ingin memberikan exposure industri yang meaningful. Kenapa meaningful? Karena teman-teman dapat berinteraksi langsung dengan CEO atau pimpinan-pimpinan langsung dari perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Dan yang ketiga, personalized course recommendation. Apa yang dimaksud dengan personalized course recommendation? Jadi begini, saat teman-teman sukses mendaftarkan diri kepada mata kuliah ini, nanti teman-teman akan diwajibkan untuk mengambil tes. Nah, tes ini yang disebut dengan tes psikometrik atau asesmen psikometrik yang dibuat oleh teman-teman psikologi UGM, di mana teman-teman ketika mengambil ini akan diberikan recommendation atau rekomendasi mata kuliah apa atau course-course apa yang perlu diambil. Jadi bayangkan saja misalnya teman-teman di sini sudah pernah mengambil tes MBTI. Ada yang di sini udah pernah ngambil tes MBTI? Tahu personality tes hasil personality MBTI-nya apa? Ada yang INFJ, ada yang INFP, ada yang INTP. Nah, ini jenis tesnya seperti itu, teman-teman. Jadi tesnya dirancang supaya teman-teman tahu hasil dari tesnya ini dapat membantu teman-teman mengambil course yang sesuai dengan minat bakat teman-teman. Jadi tes ini memang dirancang untuk mengakses minat dan bakat teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, harapannya dari mata kuliah ini adalah untuk prepare atau mempersiapkan teman-teman supaya dapat semakin kompetitif di lapangan pekerjaan nanti. Kita tahu lapangan pekerjaan di tahun ini semakin kompetitif dan memiliki ijazah saja tidak cukup, tapi juga perlu banyak-banyak networking dan mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia luar sana. Nah, jadi di sini kalian, uniknya dari mata kuliah ini adalah kalian dapat merancang atau mendesain pengalaman belajar kalian. Apa yang dimaksud dengan itu? Jadi begini, untuk menyelesaikan 2 SKS, teman-teman wajib mendaftarkan diri ke 12 sesi super mentor atau pengampu atau dosen yang ada di platform Future Skill. Dari 16 mentor yang ada, teman-teman hanya perlu mengambil 12 sesi kelas. 12 sesi kelas ini akan diadakan secara online, jadi bisa diambil dari mana saja, dan di waktu yang berbeda. Jadi setiap teman-teman yang mendaftarkan diri ke mata kuliah ini akan keluar dari mata kuliah ini dengan hasil pengalaman belajar yang berbeda, karena kalian memilih 12 sesi yang berbeda, dan itu tergantung dengan minat bakat kalian atau rencana karir ke depan kalian. Jadi misalnya, aku Kansa, aku dari Visipol, tapi aku ingin belajar tentang data cloud, atau aku pengen belajar tentang industri komunikasi gitu. Aku bisa mengambil mata kuliahnya Ibu Elvera, terus aku juga bisa ngambil mata kuliahnya dari CEO Google. Jadi bisa mix and match sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman, dan juga sesuai dengan rencana masa depan teman-teman. Jadi itu yang dimaksud dengan unique learning journey. Journey ini sangat personal,
kepada teman-teman sekalian, to each of you, itu ini sangat personal dan dapat didesain tergantung dengan kebutuhan dan peminatan teman-teman semua. Nah, siapa aja sih profil super mentor? Kita sebutnya bukan dosen, super mentor. Super mentor dari mata kuliah ini. Jadi ada totalnya 16 untuk saat ini. Dan dari 16 ini, teman-teman hanya perlu mendaftarkan diri ke 12 sesi yang berbeda gitu. Jadi cuma 12 kelas ya teman-teman total. Dan kelas ini akan dimulai dari Oktober sampai Desember. Tergantung dengan jadwal super mentor nantinya, kalian akan mengambil kelas mengikuti dengan jadwal super mentor yang ada. Jadi teman-teman ini nggak perlu mengikuti kelas mata kuliah talent development setiap hari Selasa misalnya atau setiap hari Kamis. Enggak, ini akan mengikuti jadwal super mentor yang sudah akan tertera nanti ya di learning management systemnya future skill di mata kuliah talent development. Juga teman-teman bisa mencocokkan dengan kegiatan masing-masing. Jadi fleksibel banget teman-teman. Kita bentuk mata kuliah ini se-fleksibel mungkin supaya teman-teman bisa mendapatkan benefit sebanyak-banyaknya gitu. Jadi mata kuliah ini nanti akan ada dari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat itu mungkin hanya ada satu sesi mungkin di bulan awal Oktober atau di bulan November. Jadi tergantung dengan jadwal super mentor. Dan juga mata kuliah ini nanti akan adakan rentang waktunya itu dari jam 3 sampai jam 9 malam. Kenapa? Agar teman-teman bisa mengikuti mata kuliah ini. Karena kita juga paham bahwa mungkin teman-teman yang lain masih ada kewajiban untuk mengambil mata kuliah di pagi, siang, atau sore. Maka itu kita buat mata kuliah ini adanya dari sore sampai malam. Dan tentunya fleksibel banget secara waktu ya. Jadi karena online juga, nggak ada alasan lagi untuk tidak bisa join untuk mata kuliah ini. Karena teman-teman yang sudah menyelesaikan KKN ini kan sudah berjerih payah ya untuk melaksanakan kewajibannya secara offline. Nah, sekarang kita permudah untuk SKS sisanya, silahkan mengikuti mata kuliah ini yang bersifat sangat fleksibel dan secara online seperti itu. Nah, di sini ada Bu Alvera Maki, ada beliau adalah Presiden IBC Indonesia, kemudian ada Bu Angelin Kalista, beliau adalah founder Narasi Sinergi, ada Bapak Arfan Arlanda, CEO dan founder dari Jakin, ada Bapak Brasukra, yaitu beliau Senior Director dari Friends and Partners, ada Bapak Daniel Oscar Baskoro, beliau adalah Digital Government Expert dari Kemenkes, ada Bu Dini ini Regional Director dari Southeast Asia AVPN, ada Bapak Wafa Tafsani, mungkin teman-teman yang pada tertarik dengan dunia metaverse ya, VC gamers segala macam, itu bisa mendaftarkan diri ke kelasnya beliau. Kemudian ada Ibu Monica Udang, yaitu presiden dari Goto Impact Foundation, teman-teman yang nanti lulus mau kerja di Goto, silahkan mengikuti sesi beliau. Ada dari Bapak Pradana Indra Putra, itu staf khusus Kementerian Investasi. Ada Bu Putri Komarudin, yaitu beliau adalah anggota DPR RI. Ada Ibu Ratu Tisha, yaitu Wakil Ketua Umum PSSI. Ada Bapak Resha Adi Pradipta, Country Manager dari Riot Games yang di Indonesia dan Malaysia. Ada Bapak Teddy Brata, yaitu Deputi Bidang Sumber Daya Teknologi Informasi dari BUMN. Ada Bapak Anang Effendi, yaitu Country Managernya Google Cloud di Indonesia. Ada Bapak Dr. Edi dan Putro, yaitu CEO BNI Ventures. Ada Bu Anissa Sharmanti, yaitu Country Manager dari Bespin Global Indonesia. Dan ada Bu Apriliana Lim, selaku founder dari Alpha Academy. Jadi teman-teman bisa lihat langsung ya bahwa industrinya tuh sangat beragam, dan teman-teman meskipun dari background atau latar belakang jurusan manapun, itu bisa mix and match atau bisa menyesuaikan sendiri 12 sesi mana saja yang kalian ingin daftarkan. Seru banget ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya dulu aku sebagai mahasiswa, aku akan pengen banget untuk mendapatkan kesempatan ini, karena ini ada kesempatan langka, bisa berinteraksi langsung dan bisa mendengar langsung nih dari Bapak Ibu ini bagaimana mereka dari awal meniti karir di bidang tersebut, dan juga nggak cuma mendengarkan kisah mereka, tapi kalian juga bisa mendengarkan langsung tren industri yang sekarang ada itu seperti apa, dan yang terakhir adalah skill apa saja yang perlu kalian miliki agar dapat mengikuti jejak beliau atau membentuk jejak kalian masing-masing. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, seru banget. Mata kuliah ini rencananya juga dihadiri oleh orang-orang yang sangat
orang-orang yang sangat sibuk tetapi mau meluangkan waktunya demi mendengarkan atau men-sharing sedikit bagian dari hidupnya kepada teman-teman UGM dan non-UGM sekalian. Jadi prosesnya seperti apa teman-teman untuk mendaftarkan diri? Teman-teman bisa langsung sekarang nih buka ugm.id/futureskills untuk mengeksplor mata kuliah apa saja yang ada, ya sesi apa saja. Dan kemudian teman-teman bisa langsung mengisi biodata, memilih 12 kelasnya. Dan yang ketiga, setelah mengisi kelasnya, teman-teman juga diwajibkan untuk mengambil tes psikologi tersebut. Jadi tes psikologi tersebut ya teman-teman, itu nanti akan membantu teman-teman untuk memilih mata kuliahnya apa atau sesi kelas apa yang perlu teman-teman ambil gitu loh. Jadi bisa jadi teman-teman sebenarnya latar belakang di MKP, manajemen kebijakan publik, atau mungkin teknik. Tapi mungkin minat bakatnya bisa berbeda. Mungkin sebenarnya ada peminatan ke branding atau communications gitu. Jadi kan dengan arahan tersebut, teman-teman bisa mengambil mata kuliahnya lebih targeted lagi gitu loh, lebih sesuai lagi dengan kebutuhan yang ada gitu. Jadi ini select 12 dari ini 16 super mentor yang ada untuk meng-guide pengalaman belajar teman-teman. Nah, langsung aja join the journey. Ini dibuka sampai akhir bulan, namun akan ada serangkaian kegiatan yang teman-teman harus lakukan ya dalam proses onboarding ini. Yang pertama ada ada psikologi, yang kedua ada harus memilih, harus KRS lah ibaratnya ya, harus KRS kelasnya, harus mengambil kelas-kelasnya, harus memilih ya, itu kan juga nggak bisa overnight ya teman-teman, mungkin perlu dipikirkan dulu kelas apa saja yang mau diambil. Dan yang ketiga juga nanti teman-teman diwajibkan untuk mengupload Twibbon gitu loh, Twibbon yang sudah disediakan di platformnya. Mungkin aku akan run through ya, kayak seperti apa sih platformnya itu supaya teman-teman bisa ada bayangan lebih clear lagi. Ini untuk Instagramnya teman-teman boleh langsung follow @neo.gik kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut. Oke. Sekarang aku mau share langsung mata kuliahnya, seperti apa ya di learning portalnya ya. Oke, jadi kalau kalian sudah mengklik ugm.id/futureskills, kalian akan didirect ke mata kuliah ini, ke website ini. Ya. Jadi di sini langsung teman-teman akan melihat apa yang kamu ingin pelajari. Di sini sudah ada judul kelasnya juga dari setiap pengajar. Bu Putri Komarudin akan mengajarkan mata kuliah mengenai public leadership, policy, governance. Pak Pradana akan menjelaskan tentang strategic investment. Jadi anak-anak FEB atau yang mungkin tidak jadi ngambil FEB tapi pengen ngambil mata kuliah FEB, boleh ngambil ini tentang economic growth dan global partnership. Teman-teman teknik atau yang tertarik dengan data cloud ya, itu yang sangat populer ya sekarang, dari sisi pekerjaan juga sangat dibutuhkan teman-teman. Boleh langsung mendaftarkan diri ke kelas Bu Anissa, ada Starting Your Cloud Technology Career Journey. Jadi ini semua kelasnya bersifat introductory ya teman-teman. Kelas ini sifat sangat awal, nggak perlu ada prior knowledge sebelumnya, karena di sini kalian akan sama-sama belajar. Dan yang kedua, pengantarnya adalah bahasa Indonesia, jadi jangan takut ini nggak pakai bahasa Inggris, judulnya aja bahasa Inggris gitu. Tapi pengantar kelasnya tetap pakai bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Arfan Arlanda tentang carbon management, teman-teman yang ingin bekerja ntar di bidang carbon management ya. Kemudian untuk Bapak Anang ada Google and Generative AI. Nah, teman-teman yang sekarang masih belum tahu tentang apa sih AI itu ya, digital transformation apa sih tentang digital transformation, langsung daftarkan diri ke kelas beliau juga. Kemudian ada Bapak Wafa ngomongin tentang gamers industri ya, bagi teman-teman yang tertarik untuk meniti karir di situ. Ada Bapak Brasukra yang akan mengajarkan tentang policy navigation dan advocacy juga. Ada yang teman-teman mungkin psikologi atau mungkin yang ingin mengeksplor karir di psikologi ya, ingin mendaftarkan diri ke HR atau technological leadership, jadi nggak cuma HR tapi leadership in it as well. Kemudian ada Ibu Presiden Goto, ada Bu Monica yang akan mengajarkan tentang berkarir di bidang
social impact gitu. Jadi teman-teman yang mungkin kerja di non-profit atau juga impact innovation. Kemudian ada Bapak Daniel Oscar Baskoro, mungkin teman-teman yang nge-follow Instagram beliau ya, beliau itu sudah sangat terkenal di bidang kesehatan, dan beliau yang sangat berperan juga saat membuat apa tuh check in check outnya itu loh, apa namanya, Peduli Lindungi itu beliau yang buat. Kemudian next, ini ada nextnya teman-teman ya, jadi pilihannya ada nextnya. Nah, untuk yang ingin belajar tentang waste management, itu bisa ke kelasnya Bu Angeline. Yang ingin belajar cara membuat startup yang attract investor, silahkan masuk ke kelasnya Pak Edi. Pak Edi ini CEO dari BNI Ventures. Kemudian yang ingin belajar tentang gaming juga ya, gaming market, itu nanti bisa masuk ke kelasnya Pak Resha. Yang mau tahu bagaimana caranya punya financial freedom setelah lulus ya, yang masih, gimana nih cara mengatur keuangan, nggak cuma keuangan secara budgeting pribadi, tapi budgeting secara profesional juga, silakan daftarkan diri ke kelasnya Bu Apriliana. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang ingin mengeksplor karir di bidang komunikasi dan branding, silahkan masuk ke kelasnya Bu Elvira. Jadi itu ya teman-teman ya, gimana caranya, langsung aja kalian buka ugm.id/futureskills. Share screen lagi. Ya, ugm.id/futureskills. Langsung aja mendaftarkan diri, dan ya, saya juga diinformasikan bahwa kelas ini akan menjadi pelengkap ya sifatnya untuk SKSKN KKN teman-teman. Jadi memang ada kewajiban mengambil kelas ini, tapi harapannya teman-teman mengambil kelas ini itu bukan hanya karena sekedar kewajiban, tapi juga dapat meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Di mana lagi teman-teman dapat mendapatkan networking seluas ini, sediverse ini ya, beragam ini, kalau nggak melalui salah satu alternatif yang sudah kita tawarkan, yaitu melalui mata kuliah talent development. Jadi langsung aja buka ugm.id/futureskills, daftarkan diri sekarang, pilih 12 supermentor siapa dari 16 yang ada, dan lengkapi kebutuhan lainnya, yaitu isi psychometric assessment, upload Twiben, dan lain-lainnya. Dan aku itu aja, mungkin masih ada sisa waktu 10, aku ada waktu kira-kira 10 menit lagi untuk menjawab, mungkin kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman ya. Boleh Mbak Laila, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kansa yang telah menyampaikan mengenai modul development course yang nanti akan dimulai pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Tentunya menarik banget ya teman-teman apa yang sudah disampaikan Kak Kansa tadi, karena jujur kalau saya masih mahasiswa juga saya bakal ngambil kelas ini gitu. Selain untuk memenuhi kewajiban 2 SKS, tapi juga support mentornya tadi sudah dikenalkan Kak Kansa tuh benar-benar keren banget, dan juga benar tadi banyak banget manfaatnya. Teman-teman bisa dapat channel, bisa dapat insight baru dari para mentor tadi. Oke. Setelah ini Kak Kansa, mungkin kita lanjut dulu ya Kak Kansa ke sesi selanjutnya. Namun sebelumnya, untuk presensi jangan khawatir teman-teman yang tadi masih galak atau masih ada kendala, nanti akan kita bantu dengan share link presensinya. Oke, setelah ini kita akan ada pemaparan dari Pak Sigit Prianta mengenai prosedur pra-KRS. Mungkin Kak Kansa boleh dibantu untuk stop share. Oke, thank you Kak Kansa, untuk tanya jawabnya nanti di belakang ya Kak. Sekalian gitu. Oke. Mungkin Pak Sigit, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini waktu-waktu kritis gitu ya, ketika pertemuan daring. Mudah-mudahan ini masih pada menyimak gitu ya, terkait dengan materi yang sangat menarik tadi disampaikan oleh Bu WR, kemudian lanjut secara detail disampaikan oleh Mbak Kansa tentang banyak kegiatan yang bisa teman-teman ikuti ketika mengikuti bukan mata kuliah ya sebenarnya, ini kegiatan talent development yang bisa memilih berapa tadi Mbak Kansa, 12 dari 16 pertemuan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bagaimana ketika teman-teman ingin mendaftarkan diri mengikuti program talent development gitu ya. Nah, untuk lebih
melengkapi dari proses administrasi yang memang tadi diawali dengan mendaftar di platform dari Future Skill. Kemudian nanti teman-teman perlu melanjutkan proses mendaftar di pra-KRS gitu ya. Nah, kenapa perlu melengkapi prosesnya dengan mendaftar di pra-KRS? Ini berkaitan dengan kesempatan yang diberikan oleh universitas kepada teman-teman yang sudah mengikuti KKN untuk kemudian melengkapi capaian pembelajaran, pengalaman yang didapatkan selama KKN dengan course sebesar 2 SKS yang boleh meramu sendiri dari 16 yang ditawarkan bisa memilih 12. Nah, untuk kepentingan tersebut, maka universitas perlu merekap data keikutsertaan teman-teman semuanya di platform Simaster gitu ya. Nah, saya akan sedikit menyampaikan setelah teman-teman bisa mendaftarkan di web yang tadi disampaikan oleh Mbak Kansa, yaitu di webnya Future Skill. Nah, maka proses berikutnya adalah ketika kemudian teman-teman sudah mendaftar, maka silahkan melanjutkan proses pendaftarannya di sistem pra-KRS. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah agar aktivitas yang teman-teman ikuti di Future Skill itu bisa terkonversi menjadi capaian SKS yang ada di perkuliahan teman-teman semuanya gitu ya. Jadi ikuti pola dari kegiatan pra-KRS yang mungkin beberapa di antara teman-teman itu ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan MBKM sebelumnya dan sudah mendaftarkan diri melalui kegiatan pra-KRS. Jadi ini adalah kegiatan yang harus kita ikuti untuk mencatatkan kegiatan-kegiatan ke dalam sistem KRS masing-masing. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan gitu ya, ada beberapa pertanyaan. Sekarang kan periode KRS biasanya sudah lewat, ya betul. Jadi periode KRS sekarang memang sudah lewat karena memang sudah masuk ke dalam proses perkuliahan. Tetapi untuk pengisian pra-KRS ini masih kita buka sampai dengan tanggal 29 September gitu ya. Nah, ini yang kemudian sebaiknya teman-teman lakukan. Jadi selesai mendaftar di Future Skill, memilih course-course tadi yang ditawarkan sebanyak 12, maka lanjutkan prosesnya dengan mendaftarkan pada sistem pra-KRS gitu ya. Setelah mendaftarkan diri sistem pra-KRS, nanti kemudian teman-teman akan bisa mendapatkan kredit 2 SKS gitu, yang akan melengkapi dari capaian SKS teman-teman semuanya gitu ya. Nah, ini ada beberapa tahapan yang secara normal teman-teman harus lakukan gitu ya. Jadi alurnya adalah dengan mengisi di semester ya pada bagian pra-KRS ya, pada bagian KRS, kemudian mendaftar pada program Future Skill tadi. Nah, setelah itu kemudian silahkan mengisi isian-isian yang ada di dalam menu pra-KRS gitu ya. Ada beberapa isian yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama adalah memilih menu KRS MBKM eksternal. Nah, karena apa? Karena program talent development ini kita masukkan ke dalam BKP independent study, ya, studi independen. Kemudian silahkan menambahkan pengajuan, ya, menambahkan pengajuan yang ada di sana. Kemudian berikutnya adalah memilih periode pengajuan. Periode pengajuannya silahkan diisi pada periode pencatatan MBKM ganjil tahun 2023 gitu ya. Nah, setelah itu kemudian ada beberapa pilihan yang perlu diisikan, yaitu adalah periodenya Gasal 2023 artinya semester ini. Kemudian yang kedua jenis aktivitasnya adalah studi atau proyek independen ya, studi atau proyek independen. Kemudian silahkan memilih penyelenggara adalah Neo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas. Kemudian nama programnya adalah Studi Independent Talent Development gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa mengisi dengan cara milih saja, silahkan diisi dan dilengkapi. Kemudian masih ada beberapa isian yang misalnya kelompok atau personal, SKS atau durasi berapa, SKS-nya 2 ya. SKS-nya 2. Kemudian lampiran ini nanti bisa disediakan dari lampiran program yang penjelas ini nanti kita bisa minta share kepada Mbak Kansa, jadi informasi tadi agar teman-teman bisa mendapatkan akses itu.
untuk dilampirkan di dalam dokumen pengajuan yang nantinya akan dipakai oleh program studi untuk memahami tentang program yang diajukan seperti apa gitu ya oleh prodi gitu ya. Kemudian terakhir ya tentu saja harus jangan lupa disimpan gitu ya. Selesai pengajuan. Nah, nanti akan diproses lebih lanjut oleh program studi untuk melengkapi proses pendaftaran tadi menjadi mendapatkan 2 SKS gitu ya. Nah, ini yang penting untuk teman-teman lakukan gitu ya. Sekali lagi saya mengingatkan dan mengajak tadi silahkan segera melengkapi pendaftaran di webnya Talent Development, itu yang pertama di Future Skill-nya tadi gitu ya. Kemudian selepas selesai melakukan proses pendaftaran di webnya Talent Development, kemudian jangan lupa lanjut proses pendaftaran pada sistem pra-KRS yang ada di Seamaster gitu ya. Isi dengan lengkap, pilih periode pengajuannya semester gasal 2003, kemudian tipe kegiatannya ini adalah studi independen ya dengan nama program Talent Development gitu ya. Nah, selesai semua isian dilakukan, kemudian ajukan kegiatan tersebut ke program studi ya, ajukan program tersebut ke program studi untuk mendapatkan konversi dari aktivitas yang teman-teman ajukan oleh program studi gitu ya. Nah, mungkin masih ada juga pertanyaan, misalnya ada beberapa kemungkinan yang saat ini berada di sistem KRS teman-teman semuanya. Yang pertama, mungkin masih ada banyak mahasiswa yang di dalam KRS-nya masih di bawah 22 SKS. Ketika SKS teman-teman, KRS teman-teman isinya masih 22 SKS ke bawah, saya yakin itu tidak masalah, karena kan maksimal 24 SKS. Tinggal tambahkan saja 2 SKS untuk melengkapi KRS teman-teman semuanya. Dari sebelumnya di bawah 22 SKS, kemudian plus 2 SKS tambahan, yaitu yang kegiatan Talent Development tadi. Nah, kemungkinan yang lain yang kedua adalah ketika teman-teman sudah memiliki KRS sebanyak 24 SKS. Nah, ini ada yang mungkin perlu disesuaikan gitu ya. 24 SKS ini bisa saja adalah kegiatan MBKM yang sudah diikuti. Nah, ketika teman-teman sudah mengikuti kegiatan MBKM dan sekarang sudah jalan, nah ini yang utama tentu saja silakan mengikuti kegiatan Talent Development gitu ya. Ketika pra-KRS-nya sudah ada program MBKM, mungkin ini sudah tidak ada masalah karena berarti jumlah KRS-nya sudah memenuhi gitu ya SKS untuk KKN plus MBKM-nya. Kemudian ketika sudah 24 SKS, tetapi semuanya kegiatan yang berupa mata kuliah. Nah, ini yang kemungkinan nanti perlu ada penyesuaian. Silakan berkomunikasi ke program studi terkait dengan modifikasi dari KRS yang teman-teman sudah ambil dan sudah diikuti gitu ya. Pada prinsipnya universitas sangat merekomendasikan teman semua untuk mengikuti program ini, mendaftar di program di webnya Talent Development tadi, Future Skill. Silakan dipastikan semuanya mendaftar gitu ya. Kemudian yang kedua, lanjutkan prosesnya di sistem pra-KRS gitu ya. Mudah-mudahan kegiatan yang diikuti teman-teman memberikan manfaat yang cukup besar, yang luar biasa, karena dari penjelasan tadi kan isinya cukup menarik gitu ya, bisa memilih dari 16 program yang ditawarkan. Mungkin gitu teman-teman semuanya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, kita masih ada sesi diskusi, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit atas pemaparan mengenai prosedur pra-KRS yang telah disampaikan. Oke, sekarang teman-teman di sini yang sudah bergabung di sini ada 1000 partisipan ternyata. Wow, banyak sekali yang sudah bergabung di sini. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi lebih lanjut, mumpung ada Kak Kansa dan juga Pak Sigit. Boleh mengenai apapun, mengenai talent development-nya atau mengenai prosedur pra-KRS-nya dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang mau tanya bisa raise hand, atau jika ada masalah pada mic-nya bisa dituliskan di kolom chat, nanti kita bantu bacakan. Oke, di sini udah ada Kak Sina Nur. Oke, Kak Sina dulu ya, boleh silakan di unmute Kak dan perkenalkan dirinya. Hello, am I audible? I would like to ask that, is this course also mandatory for international students, since you offered the course in Bahasa Indonesia, as you said that the teaching will be in Bahasa Indonesia? Thank you. Okay, Sorry, thank can you you, Kak repeat the Sina. question? Can you repeat the question? Were you asking about? Oh yeah,
is it also mandatory for all international students, Okay. as you said that the medium of language will be offered in Bahasa Indonesia? Thank you. Oke, mungkin Kak Kansa atau Pak Sigi dulu, silakan untuk menjawab. Okay, thank you very much, Mbak siapa tadi ya, for your question. Okay, because the course is delivered in Bahasa Indonesia, it's no problem if you're interested to join this course, because I think the topic is very good, yeah. Available 12 course from 16 courses that you can complete your knowledge during your activity in Gadjah Mada University. Yeah, I think it's no problem if you're interested to join this course. Yeah, or Mbak Kansa, can you complete the information about the course? Yes, thank you very much for the question. We can also notify the super mentors if there were international students in the room, so that it could be a bilingual delivery as well. So that can be communicated. If you can just share your name, and later on we will follow up with you. Thank you. Oke, thank you Kak Kansa dan Pak Sigit atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin kita lanjut ke Kak Mutia Fauzia. Sebelumnya mungkin teman-teman maaf ya yang nanti di kolom chat akan kami bantu bacakan. Tapi kita beri kesempatan dulu ke Kak Mutia yang sudah raise hand. Silakan Kak Mutia. Izin bertanya, untuk mata kuliah ini apakah wajib dan besarnya itu seperti program KKN yang kita ambil, atau hanya direkomendasikan saja ya? Soalnya di semester ini kan ada mata kuliah pendukung untuk skripsi juga, dan beserta skripsi yang SKS-nya cukup besar gitu. Terima kasih. Oke, jadi mungkin saya melengkapi yang tadi terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bu WR gitu ya, terkait dengan status mata kuliah ini gitu ya. Jadi kalau ditanyakan status mata kuliah ini sangat direkomendasikan untuk diikuti oleh teman-teman yang selesai mengikuti program KKN gitu ya, selesai mengikuti program KKN. Jadi artinya sangat direkomendasikan untuk diikuti gitu ya. Nah, ada beberapa opsi yang tadi sebaiknya dijalankan oleh teman-teman, yaitu satu yang harus dipastikan adalah mendaftar aktivitasnya di webnya Future Skill tadi. Jadi mendaftar dan mengikuti kegiatannya gitu ya. Kemudian lanjut kepada opsi yang kedua, proses yang kedua, yaitu mendaftar pada sistem pra-KRS gitu ya, mendaftar pada sistem pra-KRS. Nah, ketika mendaftar pada sistem pra-KRS dan mendapat pengakuan 2 SKS, akan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ketika teman-teman KRS-nya masih total di bawah 22 SKS gitu, 22 ke bawah gitu ya. Nah, kalau ini kami sangat merekomendasikan sekali untuk kemudian menambahkan ke dalam KRS teman-teman semuanya gitu ya, KRS teman-teman semuanya. Karena apa? Karena satu, kegiatan ini dilakukan secara daring. Kegiatan ini dilakukan secara daring, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang tadi opsinya diselenggarakan mungkin beberapa itu di atas jam kerja ya, Mbak Kansa tadi ya, di atas jam kerja. Sehingga masih sangat memungkinkan untuk teman-teman bisa bergabung pada kegiatan perkuliahan daring ini gitu ya, kegiatan perkuliahan daring ini. Nah, ketika ada kegiatan yang dipandang tadi cukup dipandang berat lah gitu ya, dipandang berat, tetapi silahkan nanti ini dikompromikan dengan program studi gitu ya, bahwa ini adalah secara substansi manfaatnya cukup besar. Ya. Jangan melihat bahwa ini untuk kepentingan yang lain, tetapi ini adalah kepentingan teman-teman semuanya, ya, kepentingan teman-teman semuanya untuk melengkapi apa yang sudah dicapai selama ini, apa yang sudah dicapai selama ini. Jadi silahkan, ini sangat direkomendasikan sekali untuk diikuti gitu ya. Kemudian jangan lupa masukkan, daftarkan pada program PRAS untuk melengkapi KRS teman-teman semuanya gitu ya. Mungkin gitu Mbak Sekretari. Mbak Mutia. Oke, semoga menjawab ya Kak Mutia. Atau masih ada yang mau dikonfirmasi lagi mengenai KRS, SKS? Mohon maaf, izin bertanya lagi. Apakah mata kuliah ini tuh berpengaruh terhadap nilai KKN yang kemarin ya?
kalau semisal diambil atau tidak diambil gitu. Terima kasih. Mungkin kalau pengaruh terhadap nilainya nanti pastinya kami konfirmasikan ke Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat gitu ya. Tapi mungkin harapannya teman-teman bisa membaca dari pesan sangat direkomendasikan tadi gitu ya terkait dengan kegiatan ini. Artinya kenapa sangat direkomendasikan? Karena universitas memandang bahwa substansi mata kuliah ini sangat penting gitu ya. Semata-mata lebih kepada aspek itu gitu ya, untuk melengkapi pengetahuan yang dimiliki oleh teman-teman semuanya gitu ya. Apalagi yang sudah selesai KKN, karena ini akan sangat bermanfaat gitu ya. Baik, Pak Sigit. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Kak Mutia sudah cukup? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, selanjutnya ternyata di kolom komen sudah banyak Kak dan juga Pak yang mengajukan pertanyaan, tapi sudah dibantu jawab sama Kansa dan Pak Bondan. Terima kasih Kak Kansa. Tapi ini juga ada yang bertanya Pak dari Kak Aninia Putri, untuk lampiran dokumen silabus kegiatan mitra yang tadi dibutuhkan untuk disubmit di PraKRS akan dikirim di mana ya Pak? Oke, mungkin nanti dari Mbak Kan kita bisa minta bantuan untuk yang dokumen tadi untuk presentasi mungkin bisa kami gunakan untuk lampiran teman-teman semua yang sampai ke PraKRS ya. Nanti kami kirimkan notifikasi di Simaster link-nya gitu ya. Atau lewat juga grup informasi yang ada di DPKM ya, teman-teman KKN. Baik, oke, sudah cukup menjawab ya Kak Aninia ya. Oke. Untuk PPT hari ini dan juga rekaman Zoom ini teman-teman nanti mungkin akan di-share di YouTube-nya DPP, bisa di-search di YouTube Akademik UGM. Jadi teman-teman yang terlewat mungkin nanti bisa mengakses kembali di situ. Baik Pak, ini juga ada pertanyaan lagi dari Kak Cindy Aulia. Izin bertanya, beberapa jurusan yang mahasiswanya semester 7 SKS-nya sudah penuh karena tinggal skripsi saja untuk semester ke depan. Berarti jika seperti ini tidak wajib ikut ini ya Pak? Mohon dijawab Pak, terima kasih. Kalau semesternya tinggal skripsi berarti kan masih ada ruang untuk mengisi dengan 2 SKS ya. Ini kan beberapa jurusan yang mahasiswanya semester 7 SKS-nya sudah penuh karena tinggal skripsi saja. Kan SKS-nya tinggal skripsi saja berarti kan tidak mungkin SKS-nya sampai 24 SKS ya skripsinya gitu ya. Sehingga kita sangat sarankan untuk melengkapi ini menjadi tambahan 2 SKS skripsi plus mata kuliah ini gitu ya. Jadi silakan dilengkapi dengan 2 SKS talent development ini. Baik, begitu ya tadi Kak Cindy. Semoga apa yang disampaikan Pak Sigit sudah cukup menjawab dari pertanyaan Kak Cindy gitu ya. Oke, mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya langsung. Boleh aja. Masih ada beberapa pertanyaan, Mbak, yang... Oke, ini saya bantu bacakan, Pak. Saya bantu kurasi karena beberapa pertanyaan sama gitu ya, Pak. Jumlah SKS sudah memenuhi, apakah tetap boleh mendaftar program ini? Memenuhi itu dalam artian mungkin memenuhi minimal lulus 144 ya. Silahkan ditambahkan, tidak ada masalah ya. Syarat kelulusan itu adalah minimal 144. Jadi lebih boleh gitu ya, lebih boleh. Jadi silahkan dilengkapi. Untuk mengambil kos GIK ini wajib untuk mengambil SKS. Jadi aktivitas di GIK itu pada prinsipnya adalah aktivitas diselenggarakan oleh teman-teman di GIK gitu ya. Nah, pengakuan SKS-nya itu dilakukan lewat PraKRS gitu ya. Dilakukan melalui PraKRS, jadi melengkapi perolehan SKS-nya ya daftarkan lewat PraKRS. Tapi kalau mengikuti kegiatannya saja ya silakan mendaftar di Future Skill. Tapi kita bahwa teman-teman semuanya satu mendaftar kegiatannya dan mencatatkan lewat PraKRS gitu ya, biar lengkap perolehannya gitu ya, biar lengkap perolehannya. Kemudian maaf, apa maksudnya direkomendasikan untuk melengkapi 8 SKS? Bukankah tanpa kelas ini seharusnya sudah 8 SKS? Ya, KKN 8 SKS, tapi kalau ditambah ini menjadi 10 SKS nanti gitu ya. Jadi melengkapi itu artinya SKS KKN-nya 8, terus tambah 2 SKS ini gitu ya. Baik.
Ada dari Kak Monica ini Pak, untuk yang masih belum menjalani KKN semester awal, apakah bisa mengambil kelas ini? Bisa ya Mbak Kansa, jadi ini terbuka untuk semua angkatan, tetapi bagi peserta KKN itu kita sangat merekomendasikan untuk ikut ini gitu ya. Nanti apakah dari course ini akan dapat sertifikat ya? Nah, tadi yang disampaikan Bu WR gitu, bahwa sertifikatnya yang diberikan ketika teman-teman mendaftarkan kegiatan ini juga di sistem PraKRS-nya gitu ya, di sistem PraKRS-nya. Oke, ada lagi Pak dari Kak Raditya. If I ask sorry English to confirm again, is this subject mandatory or optional for me? To leave as not taking it will not affect anything in the requirement for graduation. Assume I didn't take the subject, is it okay? Yeah, actually not mandatory. Actually not mandatory, but very recommended to all of you take this course. Yeah, so please apply to the Future Skill website, and then don't forget to apply in sistem PraKRS ya. Thank you. Apabila setelah dihitung maksimal tercapai, maksimal SKS ini kan yang ada untuk syarat lulus itu minimal ya, minimal 144 gitu ya. Jadi boleh kalau mau lebih dari 144, jadi nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Artinya teman-teman mungkin menghitung saya sudah 144, boleh nggak gitu ya? Ya silakan saja, nggak ada masalah. Tambah 2 SKS ya, tambah 2 SKS. Baik. Oke. Kak Kansa ini mungkin mohon bisa di clear kembali karena masih ada beberapa teman yang bingung gitu ya terkait pertemuannya Kak. Berarti nanti semisal ikut materi terkait starting your cloud technology career journey berarti cuma 1 kali pertemuan aja ya Kak atau bagaimana gitu katanya. Ya, teman-teman, aku sekalian mau klarifikasi juga bahwa meskipun course ini memang tidak ada hukuman kalau misalnya tidak mengambilnya, namun ini adalah sebuah kesempatan yang jangan di-miss. Kenapa? Karena teman-teman ini kan sebentar lagi mau masuk ke dunia kerja, dan dunia kerja itu sangat kompetitif. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat emas untuk kickstart your career journey lah, ibaratnya seperti itu. Jadi jangan dilihat dari perspektif apakah wajib atau tidak, atau jangan dilihat dari perspektif kalau misalnya nggak ngambil ntar dapat hukuman apa gitu loh. Ini adalah sebuah kesempatan, forget about the SKS, ini adalah kesempatan untuk teman-teman men-networking langsung dengan orang-orang yang konon sangat sibuk dan nggak akan ketemu lagi, percaya nggak akan ketemu lagi kalau nggak melalui mata kuliah ini. Karena ini adalah sifatnya lebih intimate dan bisa langsung interaksi langsung dengan mereka. Jadi seperti itu, dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan tadi ya, akan dapat sertifikat untuk mengambil mata kuliahnya. Jadi meskipun non SKS pun tetap akan dapat sertifikat ya. Kalau misalnya udah full pun SKS-nya tetap dapat sertifikat. Kemudian jadi ada 12, jadi begini, ada 16 profil super mentor dan juga kelas-kelas yang ada di website GIK, Neo GIK di Future Skill tadi. Dari 16 tersebut, teman-teman hanya wajib mengisi 12. Jadi hanya 12 saja dari 16 yang ada. Dengan begitu, teman-teman dapat mendesain pengalaman belajar masing-masing dan juga dapat keluar dari mata kuliah ini dengan hasil yang berbeda seperti itu. Dan untuk final tidak ada UTS ya, tidak ada UAS, namun ada satu final project. Apa itu final project-nya? Final project-nya adalah membuat sebuah life grand plan. Jadi sebuah life plan yang sesuai nih. Jadi dari hulu ke hilirnya jelas. Dari awal teman-teman mengambil tes psikometrik sampai teman-teman mengambil 12 mata kuliah tersebut, 12 sesi tersebut, di akhirnya kita ingin teman-teman membuat life plan. Apa nih yang teman-teman akan lakukan setelah lulus nanti dari mata kuliah ini? Bagaimana teman-teman mengambil informasi atau merangkap informasi yang sudah dapatkan selama 12 sesi sebelumnya, dan kemudian memilih peminatan karir selanjutnya setelah lulus dari UGM atau kampus-kampus lainnya. Jadi ini hasil dari kelas ini pun juga sangat tangible, evidence based, dan teman-teman bisa memulai karir yang well informed gitu loh, yang sudah terinformasi, sudah ada buktinya, dan sudah amunisi dengan baik juga gitu loh. Jadi ini hanya dirancang untuk kebaikan teman-teman dan untuk benefit sebanyak-banyaknya bagi teman-teman. So, langsung aja daftar ke website ugm.id/futureskill. Dan kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nanti dilempar ke Instagramnya Neo GIK ya.
Nuhun sewu Mbak Laili, saya harus izin pamit, mau lanjut ke meeting selanjutnya. Mungkin kalau misalnya boleh dilanjutkan, kalau misalnya masih pertanyaan atau mungkin kita bisa wrap up. Oke, mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain bisa diajukannya ke ini aja ya, kayak yang Instagram yang udah disampaikan Kansa tadi, @neo.geek. Oke, teman-teman yang tadi mungkin ketinggalan, bisa nanti lihat siaran ulangnya di YouTube Akademik UGM karena nanti akan kita upload di sana. Mungkin itu dulu. Pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa diajukan ke Instagramnya Akademik juga kalau ada yang mau daftar KNS. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan dengarkan dulu closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Sigit. Silakan Pak. Baik, sebelumnya terima kasih pada teman-teman semuanya, Mbak Kansa, yang sudah menemani diskusi cukup panjang gitu ya terkait informasi dari kegiatan mata kuliah talent development gitu ya. Kami sangat berharap sekali lagi kepada semua mahasiswa yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk bisa segera mendaftar di dalam website tadi yang disebutkan, mengikuti kegiatannya sampai tuntas gitu ya, dan kemudian jangan lupa maksimalkan apa yang bisa diperoleh teman-teman terkait dengan skill-skill tambahan yang nanti akan di-sharing oleh para pembicara gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi dakwah yang sangat bagus gitu ya, kesempatan yang mungkin tidak datang setiap semester gitu ya. So ini silahkan segera mendaftarkan diri untuk tidak kehilangan kesempatan mengikuti program ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang hadir gitu ya. Mudah-mudahan nanti ketemu pada sesi-sesi program-program yang ada di kegiatan dalam development gitu ya. Mengingat waktu ya yang sudah sampai jam 14.15, maka kegiatan siang hari ini bisa kita akhiri, dan sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit, Mbak Laili, Bu Endang. Terima Mas kasih juga Bonda. Kak Kansa, ya Pak Sigit, Bu Endang, dan teman-teman semua yang telah hadir di sini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.